Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damayanti Agustina dan saya akan mempresentasikan bab 1 dari buku Wimal Dissanayake yang berjudul The Need for Asian Approach to Communication. Pada bab tersebut, Dissanayake itu menekankan kalau misalnya 70-80% komunikasi yang digunakan di Asia itu berasal dari Amerika Serikat. Buku-buku kayak Wilbur Schramm, Harold Laswell, atau Everett Rogers itu bahkan jadi bahan ajar utama dan semuanya itu berakar dari paradigma komunikasi modern barat. Masalahnya, teori-teori itu kan berangkat dari nilai-nilai industrial dan individualistik dari masyarakat barat. Komunikasi itu dipandang sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mempengaruhi perilaku. Sebuah pandangan yang mekanistik dan instrumental, padahal kalau kita menengok dari masyarakat Asia sendiri itu kan tidak selalu memahami komunikasi itu dengan cara yang sama. Dalam budaya Asia, komunikasi itu tidak sekedar tentang siapa yang mengatakan apa dan kepada siapa, tetapi lebih tentang bagaimana menjaga keselarasan, nilai sosial, dan keseimbangan makna. Jadi menurut Dissanayake, kita itu tidak boleh menganggap teori barat sebagai standar tunggal dan kita perlu menggali lebih dalam terkait pengalaman komunikasi kita sendiri, yaitu Asia. Masalahnya, teori-teori itu kan berangkat dari nilai-nilai industrial dan individualistik dari masyarakat barat. Komunikasi itu dipandang sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mempengaruhi perilaku. Sebuah pandangan yang mekanistik dan instrumental, padahal kalau kita menengok dari masyarakat Asia sendiri itu kan tidak selalu memahami komunikasi itu dengan cara yang sama. Dalam budaya Asia, komunikasi itu tidak sekedar tentang siapa yang mengatakan apa dan kepada siapa, tetapi lebih tentang bagaimana menjaga keselarasan, nilai sosial, dan keseimbangan makna. Jadi menurut Dissanayake, kita itu tidak boleh menganggap teori barat sebagai standar tunggal dan kita perlu menggali lebih dalam terkait pengalaman komunikasi kita sendiri, yaitu Asia. Masalahnya, teori-teori itu kan berangkat dari nilai-nilai industrial dan individualistik dari masyarakat barat. Komunikasi itu dipandang sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mempengaruhi perilaku. Sebuah pandangan yang mekanistik dan instrumental, padahal kalau kita menengok dari masyarakat Asia sendiri itu kan tidak selalu memahami komunikasi itu dengan cara yang sama. Dalam budaya Asia, komunikasi itu tidak sekedar tentang siapa yang mengatakan apa dan kepada siapa, tetapi lebih tentang bagaimana menjaga keselarasan, nilai sosial, dan keseimbangan makna. Jadi menurut Dissanayake, kita itu tidak boleh menganggap teori barat sebagai standar tunggal dan kita perlu menggali lebih dalam terkait pengalaman komunikasi kita sendiri, yaitu Asia. Masalahnya, teori-teori itu kan berangkat dari nilai-nilai industrial dan individualistik dari masyarakat barat. Komunikasi itu dipandang sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mempengaruhi perilaku. Sebuah pandangan yang mekanistik dan instrumental, padahal kalau kita menengok dari masyarakat Asia sendiri itu kan tidak selalu memahami komunikasi itu dengan cara yang sama. Dalam budaya Asia, komunikasi itu tidak sekedar tentang siapa yang mengatakan apa dan kepada siapa, tetapi lebih tentang bagaimana menjaga keselarasan, nilai sosial, dan keseimbangan makna. Jadi menurut Dissanayake, kita itu tidak boleh menganggap teori barat sebagai standar tunggal dan kita perlu menggali lebih dalam terkait pengalaman komunikasi kita sendiri, yaitu Asia. Dissanayake itu juga menyoroti tentang model komunikasi klasik barat, modelnya Harold Laswell yang who says what in what channel to whom with what effect. Model ini kan menekankan pada komunikasi satu arah atau satu sisi dari komunikator ke komunikan. Tujuannya untuk mempengaruhi atau memanipulasi audiens. Jadi kalau dalam Dissanayake sendiri, ini tuh adalah model warisan dari Aristotelian yang melihat komunikasi itu sebagai seni persuasi. Nah, masalahnya pendekatan ini tuh nggak sesuai sama nilai-nilai budaya di Asia yang lebih menekankan pada keseimbangan, harmoni, dan dialog, bukan dominasi pada satu pihak atas pihak lainnya. Tujuan dari pendekatan komunikasi Asia itu untuk pertama mengembangkan teori yang berakar dari nilai-nilai budaya Asia, misalnya tentang konsep harmoni, keseimbangan, atau kebersamaan. Kedua, mendorong penelitian komunikasi yang lebih kritis dan partisipatif, bukan hanya bersifat administratif atau
kuantitatif seperti di barat, lalu menggeser fokus dari komunikasi sebagai mempengaruhi dan memberikan efek, tetapi sebagai komunikasi yang menjadi suatu pemaknaan dan hubungan antar manusia. Dan pada bab ini ada dipaparkan terkait pemikiran Bhartrhari dari India. Bhartrhari sendiri itu adalah seorang filsuf atau ahli bahasa dari India klasik di abad 5 Masehi. Karyanya itu monumental. Dari Sakya Padya adalah salah satu risalah yang menghubungkan bahasa, makna, dan kesadaran manusia. Bhartrhari itu hidup dalam tradisi monistik India, yaitu sebuah pandangan bahwa segala sesuatu adalah satu kesatuan yang bersumber dari Brahman atau realitas universal. Oleh karena itu, dalam pemikiran Bhartrhari sendiri, komunikasi itu bukan sekedar pertukaran informasi saja, tapi manifestasi dari kesadaran universal yang sama di dalam setiap manusia. Bhartrhari itu berpendapat kalau misalnya bahasa dan pikiran adalah dua aspek dari hal yang sama. Di dalam buku itu ada mengatakan kalau misalnya tidak ada kognisi yang bebas dari kata. Seluruh pengetahuan manusia itu terjalin dengan bahasa. Artinya, manusia itu tidak bisa berpikir tanpa bahasa. Bahasa itu bukan sekedar alat untuk mengekspresikan pikiran, tetapi bisa menjadi fondasi yang membentuk pikiran itu sendiri. Jadi realitas yang kita pahami itu bukan sekedar realitas objektif, tapi realitas yang dikonstruksikan oleh bahasa. Pandangan ini itu kan sangat dekat sama teori relativitas linguistiknya Sapir-Whorf di barat, tetapi kan ini muncul lebih dari 1000 tahun sebelumnya, dan Bhartrhari itu sudah menegaskan kalau misalnya bahasa itu menentukan cara kita melihat dunia. Kalau di linguistik modern, kita itu kan sering menganalisis makna dari unit terkecil, yaitu frasa atau kata. Tapi kalau Bhartrhari ini tuh menolak pendekatan ini. Dia lebih menekankan kalau misalnya kalimat yang merupakan unit dari makna sejati, sentence as the unit of meaning. Jadi kita itu tidak punya makna yang berdiri sendiri. Dia itu bakal bermakna dalam struktur keseluruhan kalimat dalam konteks komunikasi tertentu. Yang hal ini tuh mencerminkan cara berpikir holistik khas Asia yang tidak memisahkan bagian dari keseluruhan. Makna muncul dari hubungan antar unsur-unsur, bukan dari unsur tunggal. Bhartrhari juga menekankan pentingnya konteks baik linguistik maupun sosial untuk memahami makna. Bhartrhari itu menekankan pentingnya konteks baik dari linguistik maupun sosial untuk memahami makna. Yaitu membedakan dalam dua jenis konteks. Pertama, intralinguistik, itu kan hubungan antar kata dalam struktur kalimat, sintaksis, dan semantik. Lalu ada ekstralinguistik, konteks sosial, situasi spasial, dan temporal. Contoh klasik yang diberikan sama Bhartrhari itu adalah kata Saindavam dari bahasa Sanskerta, yaitu bisa berarti garam atau kuda, tergantung konteksnya. Jika dibicarakan dalam konteks dapur, maka garam. Tapi kalau dalam konteks medan perang, itu maknanya adalah kuda. Dan di sini tuh jadinya menegaskan kalau misalnya makna itu tidak melekat pada kata, melainkan dihasilkan oleh konteks sosial dan kesadaran penerima. Berbeda banget sama model komunikasi Aristotelian yang Laswell itu who says what to whom with what effect. Bhartrhari itu menempatkan receiver, penerima itu sebagai pusat dari proses komunikasi. Menurutnya makna itu sesungguhnya nggak berasal dari pembicara, melainkan terpancar di dalam benak penerima melalui konsep spota. Nah, spota sendiri itu kalau secara etismologi berasal dari kata pecah, muncul, atau terungkap. Kalau dalam konteks komunikasi, spota adalah momen pencerahan batin ketika pendengar tiba-tiba menangkap makna dari serangkaian bunyi atau simbol yang dia dengar. Jadi makna itu tidak bersifat material, dia adalah flash of understanding. Jadi komunikasi itu bukan proses mekanis, melainkan proses spiritual dan kognitif yang terjadi dalam kesadaran penerima. Lalu ada konsep pratibha, yaitu intuisi pemahaman. Bhartrhari itu menekankan kalau konsep ini itu adalah kemampuan intuitif manusia untuk memahami makna tanpa proses analitik yang panjang.
Ia menyebutkan sebagai pengalaman batin yang tidak bisa dijelaskan tapi dirasakan oleh semua orang. Jadi dengan kata lain, komunikasi itu tuh bukan sekedar soal logika atau simbol, tapi juga kesadaran intuitif dan pengalaman bersama. Nah, kalau relevansinya untuk konteks komunikasi, konsep-konsep Batari sendiri itu mengandung relevansi bagi komunikasi kontemporer, seperti menolak model linier barat. Jadi komunikasi itu kan bukan transfer pesan saja, tapi adalah proses konstruksi makna bersama. Lalu bisa menempatkan penerima itu sebagai subjek yang aktif. Dan ini tuh sejalan sama teori interpretatif dan konstruktivisme sosial dalam komunikasi modern, lalu menekankan konteks dan budaya. Jadi kan makna itu tidak universal, tapi itu dibentuk atas pengalaman sosial dan budaya dari kitanya sendiri. Lalu juga memperkenalkan dimensi kesadaran dan intuisi. Dan ini akan menjadi ruang bagi pendekatan fenomenologis bahkan spiritual dalam komunikasi. Pada bab tersebut juga dijelaskan tentang contoh lain dari Cina, yaitu filsafat komunikasi Yung Che-Yang. Jadi, filsafat Tiongkok itu lahir dari tradisi Taoisme, Konfusianisme, dan Chan Buddhisme. Ketiganya itu berbagi pandangan kalau misalnya dunia adalah proses yang terus berubah, dan bahwa harmoni itu adalah prinsip tertinggi dari kehidupan. Bagi orang Tiongkok sendiri, memahami sesuatu itu bukan berarti harus mengalami atau berrelasi secara langsung, bukan cuman menganalisis secara logis. Nah, maka komunikasi dalam tradisi ini tuh bukan alat persuasi kayak retorika barat, tetapi alat untuk mencapai keseimbangan dan pemahaman bersama antara manusia, alam, dan universe. Di sini ada 6 prinsip komunikasi menurut Yung Che-Yang. Jadi di sini yang pertama adalah prinsip perwujudan akal dan pengalaman. Pengetahuan sejati itu tidak cuma berasal dari logika, tetapi juga pengalaman konkret dari suatu individu. Komunikasi itu bukan hal yang rasional, tapi emosional dan intuitif. Lebih menekankan pada pentingnya embody communication atau komunikasi yang melibatkan tubuh, perasaan, dan tindakan. Lalu ada prinsip ketidakpastian bagian keseluruhan. Sebuah pesan itu akan bermakna dalam konteks keseluruhan situasi. Gak ada kebenaran tunggal, makna itu bersifat relasional. Ini kan mirip sama konsep holisme semantik yang setiap bagian itu memperoleh arti dari keseluruhannya. Lalu ada prinsip kesatuan epistemologi pragmatis. Kalau dalam filsafat Tiongkok sendiri, mengetahui dan bertindak itu nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik adalah yang selaras antara apa yang kita katakan dan apa yang kita tindakan. Dan ini tuh kontras sama yang barat yang memisahkan antara teori atau knowing dan praktik what doing. Lalu ada prinsip keempat, yaitu prinsip penyelesaian dialektis polaritas relatif, perbedaan dan pertentangan. Misalnya benar salah, maskulin feminim, aktivasi, itu tuh bukan untuk dihapus tapi diselaraskan. Prinsip yin yang itu menunjukkan kalau misalnya dua hal yang tampak berlawanan sebenarnya itu tuh saling melengkapi. Nah, dalam konteks komunikasi sendiri itu kan komunikasi nggak harus dihindari tapi harus dipahami sebagai peluang untuk mencapai harmoni baru. Lalu ada prinsip interpretasi tak terbatas. Makna itu tidak pernah final. Setiap pesan yang ditafsirkan ulang selalu punya konteks, waktu, dan hubungan sosial. Komunikasi itu adalah proses interpretasi tanpa akhir, mirip sama hermeneutika modern, tapi berakal dari pemikiran Asia. Lalu ada yang terakhir, prinsip referensi simbolik. Komunikasi dalam budaya Tiongkok itu tuh banyak menggunakan simbol, metafora, dan isyarat. Simbol itu tuh bukan berarti tanda, tetapi juga representasi dari makna yang dalam dan kontekstual. Misalnya konsep Dao atau jalan dan Qi atau energi kehidupan. Itu kan gak bisa diterjemahkan secara literal, cuman bisa dipahami secara simbolik dan pengalaman. Filsafat
komunikasi Tiongkok itu berakar dari pandangan dunia holistik dan organik. Semua hal yang ada di alam semesta itu saling terhubung dan saling mempengaruhi. Nggak ada entitas yang berdiri sendiri. Karena itu komunikasi itu kan bukan proses linear, tapi jaringan relasional yang dinamis. Makna lahir dari hubungan, bukan dari individu yang berdiri sendiri. Ya, inilah yang Disneyaki sebut sebagai orientasi sistem dan proses. Ini disebut Disneyaki sebagai oriental system dan prosesual dari komunikasi Asia. Lalu Disneyaki itu juga membandingkan pandangan ini dengan filsafat prosesnya Albert North, White Hat di barat. White Hat itu bilang kalau misalnya segala sesuatu di dunia ini selalu dalam proses menjadi atau becoming, bukan ada secara statis. Nah, hal ini kan sangat dekat sama ajaran Buddhisme tentang dependent coordination, Prativya Samutpada. Kalau misalnya semua fenomena itu kan muncul saling bergantung. Kalau dalam konteks komunikasi sendiri, nggak ada komunikator tunggal dan komunikan tunggal. Setiap interaksi saling membentuk dan mengubah kedua belah pihak. Komunikasi kan gak cuma sebagai transfer pesan saja, tapi adalah proses saling menciptakan makna dan identitas. Filsafat komunikasi Tiongkok ini tuh bisa menjadi kontribusi penting di paradigma komunikasi modern sekarang, seperti menekankan tentang interconnectedness, bukan individualisme, dan lebih menghargai proses dinamika, bukan hasil akhir, memandang konflik itu sebagai peluang untuk harmoni, bukan sebagai noise, dan mengakui dimensi simbolik dan interpretatif komunikasi, lalu juga mendorong komunikasi yang transaksional dan dialogis. Dengan kata lain, filsafat Tiongkok ini tuh menerapkan komunikasi sebagai seni memahami hubungan hidup, bukan sekedar alat penyampaian pesan. Dengan mengangkat konsep Batari dan filsafat Tiongkok, Disneyaki ini tuh ingin menunjukkan kalau misalnya Asia itu punya loh warisan teoritis yang sangat kaya, bahkan melampaui teori komunikasi barat yang selama ini kita kenal. Teori komunikasi Asia itu bukan sebagai alternatif eksotis, tapi fondasi epistemologi baru yang dapat membantu kita membangun ilmu komunikasi yang lebih manusiawi, reflektif, dan berakar pada kebudayaan kita sendiri. Kalau berakar dari komunikasi Asia, specifically Indonesia kan punya banyak budaya dan keberagaman. Di sini saya ada penelitian yang cukup relevan dengan apa yang disampaikan dari kritik Disneyaki tentang komunikasi perspektif Asia. Di sini ada yang mengangkat seputar wayang dengan judul Wayang Ukur sebagai media representasi Indonesia by Alkiz. Di sini ada penelitian tentang wayang ukur sebagai media representasi Indonesia. Jadi di sini pertunjukan wayang itu kan merupakan proses komunikasi yang menyampaikan pesan dilakukan oleh dalang kepada penonton. Penelitian itu bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan yang ada di Indonesia itu untuk memahami makna-makna pesan yang disampaikan yang berkaitan tentang kehidupan manusia dengan alam dari inti pesan love each others. Lalu juga ada kebudayaan lain seperti Reok Ponorogo dalam penelitian Meaning of Ponorogo Reok Symbol in the Java Tradition, a Critical Study by Dika Yuan, Yunisma, and Muhammad Baharudin di 2020. Penelitian ini tuh berusaha membongkar makna dari simbol Reok Ponorogo dengan menggunakan kajian tradisi Jawa, baik dalam ajaran Astabarata maupun kosmologi Jawa. Keblat papat limo pancer simbol-simbol reok saat ini tuh mulai direduksi oleh kepentingan komersialisme sehingga menghilangkan nilai-nilai adi gulung dalamnya, dan hal ini tampak dalam penggunaan simbol-simbol reok yang digunakan sebagai media city branding kota Ponorogo maupun pertunjukan-pertunjukan yang keluar dari pakem-pakem tradisi reok. Lalu ada tradisi rewang sebagai implementasi fungsi komunikasi sosial dalam mempertahankan solidaritas masyarakat Rawamakmur Kecamatan Palarang. Dan tujuan dari penelitian ini tuh untuk mendeskripsikan serta menganalisa tradisi rewang sebagai implementasi fungsi komunikasi sosial dan mempertahankan solidaritas masyarakat Rawamakmur Kecamatan Palaran. Fokus penelitian ini adalah fungsi komunikasi sosial by Deddy Mulyana, yaitu konsep diri, eksistensi diri, kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan mendapatkan kebahagiaan yang akan dianalisis menggunakan teori intrasionalisme. Dari ketiga penelitian tersebut,
Ini tuh adalah hasil dari kritik Disneyake terhadap teori barat. Ketiga penelitian tersebut tuh kan mengeksplorasi budaya Indonesia dalam konteks komunikasi. Tadi ada wayang, reok Ponorogo, dan tradisi rewang. Itu kan ciri khas Indonesia sekali. Dan ini tuh kritik ini tuh bukan menolak barat, tapi tentang memperkaya teori komunikasi dunia dengan perspektif yang lebih plural dan kontekstual. Jadi melalui tulisan ini Disneyake itu nggak cuma menawarkan teori baru, tapi juga menantang kita untuk memikirkan kembali akar dari arah komunikasi itu sendiri. Jadi komunikasi itu bukan persoalan pesan dan efek, tapi juga soal nilai makna kemanusiaan yang hidup di dalam budaya. Sekian presentasi dari saya, semoga pemaparan saya terkait bab 1 dari buku Disneyake yang berjudul The Need for Asian Approach to Communication dapat mudah dipahami oleh teman-teman. Terima kasih.